Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Atalia Bakti dengan nomor NPM 223510790 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing atau NLP pada praktikum kecerdasan buatan. Baik, di sini kita akan masuk tentang pengertian NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang bertujuan untuk memungkinkan mesin memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. NLP menggabungkan teknik linguistik dan pembelajaran mesin untuk menganalisis teks atau ucapan, mempermudah interaksi antara manusia dan juga komputer. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada tugas-tugas NLP. Yang pertama di sini ada text classification, yaitu memasukkan teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi. Contohnya seperti analisis sentimen, yaitu positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua ada named entity recognition, yaitu NER, yaitu mengidentifikasi entitas tertentu dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, atau tanggal. Yang ketiga ada machine translation, yaitu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, seperti Google Translate. Yang keempat ada question answering, yaitu memberikan jawaban yang relevan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh pengguna, contohnya seperti chatbot. Yang kelima ada text summarization, yaitu membuat ringkasan teks panjang menjadi lebih pendek sambil tetap mempertahankan maknanya. Di sini kita akan masuk pada pre-processing text. Nah, pre-processing text adalah langkah-langkah awal dalam NLP untuk membersihkan dan mengubah data teks mentah agar dapat digunakan dalam analisis atau model. Berikut adalah 5 langkah pre-processing utama. Yang pertama yaitu data cleaning, yaitu mengimpor pustaka. Modul pandas dimanfaatkan untuk menangani data dalam format tabel seperti data frame. Yang kedua ada membaca dataset, yaitu fungsi seperti pd.read. Lalu CFS yaitu tweets.csv digunakan untuk memuat file CSV bernama tweet.csv ke dalam variabel bernama df yang mempresentasikan data dalam bentuk baris dan kolom. Lalu ada pengecekan data kosong, yaitu seperti metode def.isNull mengidentifikasi sel mana yang kosong seperti null, sedangkan sum mengakumulasikan jumlah nilai kosong di tiap kolom. Lalu ada tujuan utamanya, yaitu mengidentifikasi data kosong yang perlu ditangani, misalnya dengan penghapusan atau pengisian nilai. Selanjutnya di sini ada setup environment, yaitu mengimpor modul. Pandas digunakan sebagai pustaka utama untuk memproses data berbentuk tabel. Lalu membuat data, yaitu data dari file tweets.csv diubah menjadi data frame dengan menggunakan pd.read CSV atau tweets.csv sehingga data bisa diproses dengan lebih mudah. Lalu pemeriksaan nilai kosong, yaitu kombinasi df .isNull dan sum memastikan deteksi elemen yang hilang atau kosong di dalam dataset. Tujuannya untuk menyiapkan data agar lebih bersih untuk keperluan analisis berikutnya. Selanjutnya ada text processing pipelines, penanganan missing value mengubah data kosong menjadi string kosong dengan fungsi if pd is not text return sehingga mencegah error di langkah selanjutnya. Pengubahan huruf kecil, semua teks diubah ke huruf kecil melalui text atau lower untuk text.lower untuk menciptakan standar data. Lalu penghapusan simbol yaitu re.sum menghilangkan tanda baca dari teks. Lalu tokenisasi teks dipecah menjadi token kata-kata individual menggunakan NLTK word token zytes atau teks. Lalu ada penghilangan kata umum, kata-kata seperti dan atau dan yang dihapus dengan stop words Indonesian. Lalu ada stemming, menggunakan porter stemmer untuk menyederhanakan kata ke bentuk dasarnya, contohnya seperti bermain menjadi main. Lalu ada penggabungan ulang, token digabung kembali menjadi string dengan join tokens. Selanjutnya ada text factorization, yaitu convectorizer digunakan untuk mengubah teks ke representasi angka dengan menghitung jumlah kemunculan data. Pemrosesan data metode fit transform ditetapkan pada teks yang sudah yang sudah bersih df process text untuk menghasilkan matriks yang mempresentasikan kata-kata. Lalu ada mendapatkan fitur fungsi yaitu get feature names out menampilkan data kata unik yang menjadi fitur dalam analisis. Lalu ada label target, kolom def sentiment dijadikan label untuk model klasifikasi. Yang terakhir di sini ada text classification with
With naive Bayes, pembagian dataset dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian menggunakan train test split dengan rasio 80 banding 20. Pembuatan modelnya itu algoritma native Bayes multinominal dipilih untuk klasifikasi berbasis probabilitas. Lalu ada melatih model, fungsi fit x train y train digunakan untuk melatih model dengan data pelatihan. Lalu ada prediksi, model memprediksi data pengujian melalui predik X-text. Lalu ada evaluasi performa. Akurasi dihitung menggunakan accuracy score Y-test, Y-pred, sedangkan laporan lengkap berupa precision, recall, dan F1 score dihasilkan oleh classification report Y-test, Y-pred. Di sini kita akan masuk pada representasi teks. Ada berbagai metode untuk mempresentasikan teks agar dapat dipahami oleh model komputer. Berikut 3 komponennya, yaitu pertama ada bag of words atau bow, mempresentasikan teks sebagai kumpulan data tanpa mempertimbangkan urutannya, setiap kata dihitung frekuensinya. Contohnya, saya suka NLP dan NLP sangat menarik. Yang pertama yang kedua suka, NLP sangat menarik. Lalu TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu memberikan bobot pada kata-kata berdasarkan seberapa sering kata itu muncul dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan semua dokumen. TF-IDF memberikan perhatian lebih pada kata-kata unik. Yang ketiga ada word embeddings, yaitu word fact glove, yaitu mempresentasikan kata sebagai vektor numerik di ruang multidimensi berdasarkan maknanya. Embedding ini mempertimbangkan konteks, contohnya seperti raja dan ratu akan memiliki vektor yang saling dekat dalam ruang embedding. Selanjutnya ada modeling. Setelah processing dan representasi teks, model NLP dapat dibangun menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Berikut ialah 3 algoritma tersebut. Yang pertama, naive Bayes, algoritma berbasis probabilitas yang sering digunakan untuk klasifikasi teks seperti analisis sentimen, sederhana, dan efisien untuk data teks. Lalu ada support vector machine atau CFM, menciptakan hyperplane untuk memisahkan data teks ke dalam kelas yang berbeda. Contoh data yaitu teks berukuran kecil hingga sedang. Lalu ada Recurrent Neural Networks RNN dan varian LSTM-GRU digunakan untuk proses dataset sekuensial seperti teks. LSTM dan GRU adalah varian RNN yang mampu menangani masalah long-term dependencies. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.